Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, bertemu lagi dengan saya di pertemuan kelima. Pada hari ini, materi yang akan kita bahas mengenai ukuran pemusatan data. Secara umum, ukuran pemusatan data terdiri dari rata-rata hitung atau juga yang disebut dengan mean, lalu median, dan modus. Kita akan membahas materi tersebut satu persatu dimulai dari rata-rata hitung. Rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data, atau dapat dituliskan dengan rumus mu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dengan sampai dengan Xn dibagi dengan N besar. Atau kita bisa simbolkan dengan mu sama dengan sigma dari I sampai N dengan I sama dengan 1, XI dibagi dengan N, dengan mu sama dengan rata-rata X atau rata-rata dari data yang disajikan, dan N adalah banyaknya data. Sebagai contoh, di sini ada sebuah soal, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Datanya yaitu nilai 7, 5, 8, 6, 9, dan 7. Maka, solusi dari persamaan tersebut atau solusi dari rata-rata hitung tersebut adalah mu sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 dibagi dengan banyaknya data, yaitu karena di sini terdapat 6 data, coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, makanya di sini dibagi dengan angka 6. Sedangkan ini mewakili data pertama atau X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4 ditambah dengan X5 ditambah dengan X6. Lalu kita jumlahkan, maka akan menghasilkan jumlahnya yaitu 42 dibagi dengan 6. Menghasilkan rata-rata hitung yaitu 7. Selain rata-rata hitung untuk data tunggal, di sini juga akan saya sajikan contoh dari rata-rata hitung data berbobot. Tentukan rata-rata hitung dari rangkaian data berikut ini. Nah, di sini sudah disajikan ada beberapa nilai yaitu nilai 3, 6, 7, dan 9. Nilai 3 memiliki bobot atau frekuensi sebanyak 2. Jadi misalnya, ada 2 orang siswa yang memiliki nilai 3 di mata kuliah statistika. Lalu, di nilai 6 frekuensinya 3. Di nilai 7 frekuensinya 1, sedangkan di nilai 9 frekuensinya 4. Nah, jika menemukan suatu data yang memiliki bobot seperti ini, maka kalian harus mengalihkan nilai dengan frekuensinya sehingga didapat jika kita simbolkan nilai itu dengan X, maka akan dihasilkan F dikali X. Nah, di sini nilai F dikali X ini harus kita hitung satu persatu. Sebagai contoh, 3 dikalikan dengan 2 menghasilkan nilai 6, 6 dikali 3, 18, 7 dikali 1, 7, 9 dikali 4, 36. Nah, lalu kita jumlahkan. 6 ditambah dengan 18, ditambah dengan 7, ditambah dengan 36, menghasilkan nilai 67. Selain jumlah dari F kali X, kita juga perlu menghitung jumlah dari frekuensi atau kita simbolkan dengan F. 2 ditambah dengan 3 ditambah 1 ditambah dengan 4 menghasilkan nilai 10. Nah, kedua jumlah ini, baik jumlah F dikali X maupun jumlah dari frekuensi, lalu kita tuliskan di sini.
Nah, kemudian untuk menghitung rata-rata, maka kita dapat membagi nilai dari jumlah F kali X dibagikan dengan jumlah dari F. Menghasilkan 67 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 6,7. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa rata-ratanya adalah 6,7. Selanjutnya, ada juga rata-rata hitung untuk data kelompok. Sebagai contoh, di sini saya sajikan sebuah tabel yang meliputi beberapa kelas interval dengan frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, soalnya tentukanlah rata-rata dari data pada tabel berikut. Untuk mengerjakannya, kita akan membutuhkan beberapa hal yang meliputi nilai tengah, dan juga perkalian dari frekuensi dan nilai tengah yang sudah ditemukan. Maka, jika kita kerjakan, maka akan menghasilkan nilai berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara untuk memperoleh nilai tengah? Cara termudah untuk memperoleh nilai tengah adalah dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelasnya dengan ujung atas kelasnya. 20 ditambah 29 lalu dibagi dengan 2. 49 dibagi dengan 2 menghasilkan 24,5. Hal ini juga berlaku untuk kelas-kelas interval lainnya. Sebagai contoh, 30 ditambah dengan 39 menghasilkan 69, lalu dibagi dengan 2, menghasilkan 34,5. Nah, untuk kelas-kelas interval lainnya, kalian dapat melakukan hal yang sama atau karena untuk masing-masing kelas interval ini sebenarnya perbedaannya sama, kita dapat melihat saja perbedaannya. Dari 20 ke 30 intervalnya atau rentangnya sebesar 10, berarti di sini akan ada kenaikan 10. Begitu juga dengan nilai tengahnya. 24,5 ditambahkan dengan 10, 34,5 ditambahkan dengan 10, dan selanjutnya. Maka kita akan mendapatkan nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Nah, selanjutnya, jika sudah didapat nilai tengahnya, nilai tengah dari masing-masing interval dikalikan dengan frekuensinya. Sebagai contoh, untuk interval 20 sampai dengan 29, maka Fm-nya atau F dikalikan dengan M-nya didapat dari 4 dikali dengan 24,5 menghasilkan 98. Untuk kelas interval 30 sampai 39, maka F kali M-nya didapat melalui 7 dikalikan dengan 34,5, menghasilkan 241,5. Nah, untuk kelas interval-interval lainnya, kalian dapat melakukan hal yang sama. Jika setiap kelas interval sudah didapat hasil perkalian F dan M-nya, kemudian kita jumlahkan keseluruhannya. 98 ditambah 241,5 ditambah dengan 356 dan seterusnya sampai dengan 169, maka hasilnya didapatkan 2695. Nah, selain jumlah dari F kali M, kita butuh juga untuk menjumlahkan frekuensinya. 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 2. Menghasilkan jumlah frekuensinya sebanyak 50. Dari tabel tersebut diperoleh sigma F-nya yaitu 50 dan sigma F kali M-nya yaitu 2695. Sehingga rata-ratanya dapat kita peroleh yaitu pembagian antara 2695 dibagi dengan 50, menghasilkan 53,9. Jadi, rata-ratanya adalah 53,9.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur. Maksudnya teratur adalah diurutkan menurut besarnya, dari kecil ke besar. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n dengan telah terurut terletak pada posisi yang ke n plus 1 dibagi dengan 2. Yang pertama, jadi di sini ada dua kasus ya. Jika n ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Namun, jika n genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang di tengah. Contohnya, untuk median data tunggal, sebagai contoh, untuk yang A misalnya, ada data 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Maka, untuk mencari nilai mediannya, langkah pertama adalah urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Jadi diperoleh 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Kemudian, tentukan letak mediannya dengan rumus n plus 1 dibagi dengan 2. N-nya adalah banyaknya data, yaitu ada 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ditambah dengan 1 dibagi 2, maka akan didapatkan 8 dibagi 2 menghasilkan 4. Jadi, letak mediannya ada di data keempat. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan cek data keempat itu nilainya berapa. Ceknya dari mana? Ceknya dari data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar, yaitu data yang ini ya. Jadi coba kita lihat data pertama, 2, 3, keempat. Ternyata yang berada di data keempat adalah nilainya 7. Jadi mediannya adalah 7. Contoh lainnya, untuk yang B sama seperti yang A, langkah pertama adalah kita urutkan data dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Namun perlu diperhatikan kalau yang A tadi datanya ganjil, namun yang B ini datanya genap. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan tentukan letak mediannya dengan rumus n plus 1 dibagi 2, dengan n sama dengan jumlahnya data yaitu 6. 6 ditambah 1 dibagi 2 menghasilkan 7/2, atau jika kita sederhanakan menghasilkan 3, 1/2. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari berapa sih nilai median tersebut. Maka kita dapat tuliskan median sama dengan data ketiga. Nilai 3 ini didapat dari bilangan bulat yang ini yang didapatkan dari letak median. Lalu ditambahkan setengah, setengah diperoleh dari pecahan yang ada di sini. Jika teman-teman atau adik-adik sekalian tidak memahami penggunaan bilangan campuran, maka bisa menggunakannya 3,5. Jadi di bagian depan sini bisa menggunakan angka 0,5 jika tidak paham dari mana 1/2 itu didapat. Jadi data ketiga ditambah 0,5 buka kurung, data keempat. Jadi data keberapa setelah data yang di sebelah sini. Karena ini 3, maka ini data keempat. Dikurangi dengan data ketiga. Data ketiga ini dari mana? Yaitu dari angka bilangan bulat yang dihasilkan di sini. Contoh lainnya, misalnya di sini diperoleh bukan 3 1/2, melainkan 9 1/2. Maka mediannya data ke-9 ditambah setengah, buka kurung, D10 dikurangi dengan D9. Nah, kita coba fokus lagi pada data yang ini ya. Dengan median sama dengan data ketiga. Kita lihat data ketiga ada angka berapa? Oh, angka ke-7. Jadi 7 ditambah 1/2 buka kurung data keempat yaitu 8 dikurangi data ketiga yaitu 7. Maka dihasilkan setengah dikali 1, 8 kurang 7, 1. 1 dikali setengah 0,5 atau setengah gitu ya, ditambahkan dengan 7 menghasilkan 7,5. Jadi mediannya 7,5.
Selain untuk data tunggal, ada juga median untuk data kelompok. Untuk data kelompok ini, jika kita ingin mencari mediannya, maka ada rumus yang perlu adik-adik ketahui, yaitu MD sama dengan LME ditambah buka kurung setengah dikali N dikurangi sigma F dibagi dengan FM dikalikan dengan I. Dengan keterangan MD sebagai median data kelompok, LME sebagai batas bawah kelas median, N sebagai jumlah frekuensi, sigma F sebagai frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, FM sebagai frekuensi kelas median, dan I sebagai interval kelas median. Sebagai contoh, tentukan median data pada tabel berikut. Saya masih menggunakan tabel yang tadi digunakan untuk menghitung min. Mari kita melihat bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Untuk mencari median dari data berkelompok, maka kita harus mencari dulu letak mediannya berada di mana. Dengan rumus setengah dikali N, atau N ini adalah banyaknya data. Karena banyaknya data atau frekuensinya adalah 50, jadi bisa kita masukkan setengah dikali 50, menghasilkan angka 25. Setelah itu, kita harus mencari data ke-25 ini ada di kelas interval yang mana. Mari kita cek pada tabel yang tadi diberikan. 4 4 ditambah 7, 11. 11 ditambah 8, 19. 19 tambah 12, 31. Nah, kita akan mencari angka 25 itu atau data ke-25 ada di mana. Sampai kelas interval, yang ini kelas interval ketiga, datanya jumlahnya baru 19. Sedangkan sampai kelas interval keempat, datanya sudah 31. Berarti dapat kita simpulkan bahwa letak median berada pada interval 50 sampai 59. Kenapa? Karena data dari data nomor 20, 21, 22, 23 sampai dengan data ke-31 berada di rentang yang ini. Ini sudah saya tandai dengan merah ya. Nah, setelah tahu di mana data ke-25, maka kita dapat mencari LME, sigma F, FM, dan I-nya. LME adalah, kita lihat lagi yang tadi ya, untuk meyakinkan adik-adik semua, LME adalah batas bawah kelas median. Jadi, untuk menentukan batas bawah kelas median, kita harus tahu ujung bawah kelasnya itu angka berapa. Nah, kalau di kasus yang ini, ujung bawah kelasnya ada di angka 50. Jadi, untuk mencari LME, tinggal 50 dikurangi dengan 0,5, menghasilkan 49,5. Sigma F adalah, di sini sigma F-nya 19. Sigma F adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, yaitu 4 ditambah 7 ditambah 8, menghasilkan 19. Sedangkan FM adalah frekuensi kelas median, yaitu 12. Dan I adalah interval. Interval bisa kita lihat dari perbedaan dari kelas ke kelas. 20 ke 30 perbedaannya 10, 30 ke 40 bedanya 10, atau 29 ke 39 perbedaannya 10, maka bisa kita simpulkan bahwa intervalnya adalah 10. Jika kita sudah mendapatkan unsur-unsur yang harus kita masukkan ke dalam rumus, kita bisa memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Maka akan dihasilkan MD sama dengan 49,5 ditambah dengan setengah kali 50 dikurang 19 dibagi 12 dikalikan dengan 10. Cara pengerjaannya adalah yang paling mudah, yaitu 25 dikurangin 19 dihasilkan 6, 6 dibagi 12 maka dihasilkan 0,5, 0,5 dikalikan 10 maka dihasilkan 5, 5 ditambahkan dengan 49,5 menghasilkan mediannya 54,5. Cukup dipahami ya untuk masalah mencari median. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul. Maksudnya yang sering muncul adalah yang paling banyak frekuensinya. Nah, modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadinya suatu peristiwa.
Serangkaian data mungkin memiliki lebih dari satu modus. Jika ada dua modus, maka disebut bimodal. Tiga modus disebut dengan trimodal. Lebih dari dua, lebih dari tiga, atau banyak gitu ya disebut dengan multimodal. Sebagai contoh, ini modus untuk data tunggal. Tentukan modus dari rangkaian data yang A, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Solusinya, untuk mempermudah menemukan modusnya, maka silakan susun data dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Di sini, kita dapat melihat bahwa data yang sering muncul adalah 7, karena 7 muncul dua kali. Jadi, modusnya adalah 7. Untuk yang B, kita susun terlebih dahulu sama seperti kasus yang A, jadi didapatkan 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Di sini nilai yang sering muncul adalah nilai 6 dan 7. Keduanya muncul sebanyak dua kali. Jadi modusnya adalah 6 dan 7. Bagaimana untuk menyelesaikan modus dari data kelompok? Untuk menyelesaikan modus dari data kelompok, kita gunakan rumus MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 dikalikan dengan I. Dengan keterangan LMO adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan I adalah interval kelas. Mari kita lihat contoh dari menentukan modus dari data berkelompok. Contoh, di sini saya masih menggunakan data atau tabel yang tadi saya gunakan di min dan median. Mari kita selesaikan berapakah modusnya. Dari data ini, kita ketahui bahwa modusnya terletak pada kelas interval 50 sampai dengan 59 karena kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya, yaitu di sini kan frekuensinya paling tinggi yaitu 12. Selanjutnya, jika sudah ditentukan kelas modusnya, yaitu di kelas 50 sampai dengan di rentang 50 sampai dengan 59, maka kita gunakan rumus yang tadi disampaikan di awal. Nah, untuk menggunakan rumus tersebut, ada unsur-unsur yang harus dicari, yaitu LMO. LMO didapatkan dari, tadi kan di sini kita lihat rentangnya 50 sampai dengan 59. Jadi untuk mendapatkan LMO tinggal mengurangi 50 dikurangi dengan 49, dikurangi dengan 0,5. Maka akan dihasilkan 49,5. Sedangkan D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Maka didapatkan 12 dikurangi 8 yaitu 4. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 12 dikurangi 9 didapatkan nilai 3. Dan I adalah intervalnya yaitu 10. Maka dapat kita tuliskan bahwa MO sama dengan 49,5 ditambah 4 dibagi dengan 4 ditambah 3 dikalikan dengan 10, maka dihasilkan nilai modusnya yaitu 55,21. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, untuk penutup, sebelum materi ini diakhiri, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menentukan frekuensi. Sebagai contoh, saya punya data sebagai berikut. Di sini ada 15 data. Misalnya, ini hanya sebagai misalnya ya, sebagai contoh. Rentang-rentangnya seperti ini, rentang-rentang untuk tiap kelas ada 41 sampai dengan 50, 51 sampai dengan 60, dan sebagainya. Kita akan mencari frekuensi dari rentang 41 sampai dengan 50. Kita akan menyortir ya, di baris pertama. Paling gampang itu menyortirnya per baris. Adakah angka yang berada dari angka 41 sampai dengan 50? Di baris pertama tidak ada. Di baris kedua, oh ternyata ada, yaitu 42, silakan dituliskan. Dan tidak ada lagi, kita lanjut ke baris ketiga. Oh ada, angka 45. Nah jadi, bisa kita simpulkan bahwa frekuensinya adalah 2. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Untuk rentang dari 51 sampai dengan 60, coba kita sortir ya. Nah ini, 52, masuk ya. Lanjut, tidak ada. Lanjut, oh ini 51, masuk ya.
Lanjut, tidak ada, kita lanjutkan di sini. Oh, ada nih 53. Masuk ya. Jadi, frekuensinya bisa kita simpulkan bahwa untuk rentang 51 sampai dengan 60 frekuensinya adalah 3. Nah, seperti itu cara untuk menentukan frekuensi. Sekian untuk materi pada pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan ke-6. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.